A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita sama-sama lagi belajar, kita sama-sama lagi membuka pikiran dan hati kita. Kita akan mendengarkan cahaya-cahaya dari guru-guru kita begitu, dan malam hari ini kita kedatangan Bapak Syaiful Karim yang senantiasa memberikan banyak sekali wawasan dan yang paling penting banyak membawa kita menuju kepada rasa. Sehat Ibu dan Bapak semuanya ya? Sehat ya semua? Oke, boleh tepuk tangan dulu sebelum kita mulai. Asik, semangat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, tidak lupa juga menyapa ini yang nggak pakai foto geng Daster ya. Setiap malam geng Daster makin banyak aja. Pokoknya nggak apa-apa pakai Daster, yang penting enjoy the show. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi, Bapak Syaiful Karim dipersilahkan. Boleh di-unmute dulu? Oke, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, min jami'il ma'asi wa dhunub, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji milik Allah, Dialah Tuhan yang maha hadir di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, di semua kesadaran, yang selalu menghujamkan ketenangan dan kedamaian, karena beliau adalah sumber cinta, ketenangan, dan kedamaian. Maka siapapun orang-orang yang menginginkan cinta, kasih sayang, kedamaian, level-level energi tingkat tinggi, level vibrasi energi tingkat puncak, maka tidak ada jalan lain kecuali mengakses kekuatan otentik pada diri kita, yaitu sumber segala sumber cinta dan kasih. Maka hanya jiwa-jiwa yang penuh kasih yang akan bisa menyebarkan cinta kasih pada semesta ini, dan jiwa-jiwa yang penuh kasih adalah jiwa-jiwa yang sudah mampu mengakses sumber cinta kasih itu sendiri. Oleh karenanya, maka marilah kita penuhi dada kita dengan rasa syukur yang dalam atas hadiah kehidupan yang telah diberikan kepada kita, karena kehidupan ini begitu amat sangat luar biasa bagi orang yang tahu. Oleh karenanya, mari kita awali dialog positif malam ini bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sertakan beliau, Allah yang mahadir ke dalam diri kita, karena sesungguhnya beliau selalu mengunjungi rumah kita. Cuman saat dikunjungi rumah kita, kita sering sekali sedang berada tidak di rumah kita sendiri. Oleh karena itu marilah kita hadir, kita awali kajian kita malam ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hitungan saya malam ini, pertemuan dengan saya saja sudah episode yang ke-6. Dan pertemuan ini diberi judul oleh Kang Abu Marlo, Meniti ke Dalam Diri. Dan judul ini terlalu mentereng. Supaya tidak mengalami kegeeran spiritual, maka saya ingatkan kembali bahwa sesungguhnya walaupun malam ini sudah pertemuan yang ke-6, kita sama sekali belum meniti ke dalam diri. Jadi yang dibicarakan selama ini hanyalah pengantar-pengantar untuk meniti ke dalam diri. Jadi yang namanya pengantar itu ya tugasnya cuma mengantarkan. Kalau sudah mengantarkan ya sang pengantar pasti harus pulang. Dan nanti mencari yang mau diantarkan lagi. Semoga walaupun ini pengantar, tetapi banyak sekali hamba-hamba Allah yang siap untuk diantarkan ke tempat yang dicarinya. Sehingga sang pengantar nanti akan kembali untuk menjemput yang mau diantar. Oleh karena itu, pada malam yang penuh berkah ini, kita akan berselancar ya di kitab suci kita Al-Quran. Jadi nanti akan banyak sekali mungkin kita ketiban wahyu malam ini dan siap-siap untuk menerima aliran pengetahuan, kebenaran. Dan untuk itu tidak boleh ada konflik kognitif di kepala kita. Yang dibutuhkan oleh kita cuma wadah yang sebesar-besarnya untuk menampung aliran pengetahuan cahaya ilahi yang akan hadir malam ini. Dan semoga walaupun ini pengantar, suatu saat ada sahabat-sahabat yang siap untuk diantarkan ke tempat pencariannya, sehingga bisa menitikkan kakinya ya di tempat yang benar, di jalan yang benar, sehingga jalannya menjadi mulus, rahayu, sampai akhirnya bisa mencapai puncaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan memulai prolog ini dengan membuat sebuah ilustrasi kecil. Seperti biasa saya tidak menyiapkan materi apa-apa dan malam ini mungkin lebih banyak diskusinya ya. Jadi prolognya tidak akan banyak. Kalau ada kucing yang masuk ke kamar kita dan kemudian tanpa sepengetahuan kita kucing itu ya mengeluarkan kotoran di bawah tempat tidur kita. Dan kucing itu saat kita masuk sudah tidak ada di kamar kita lagi. Dan ternyata begitu kita masuk, yang kita dapatkan adalah kamar kita sudah tidak sedap lagi baunya. Karena sang kucing tadi mengeluarkan kotoran di bawah tempat tidur kita. Kira-kira kalau saya bertanya kepada para sahabat sekalian, apa sih yang mau kita lakukan? Apakah kita mengambil pewangi ruangan, kemudian ruangan itu disemprot-semprot? Apakah kita mencari sumber bau itu di sebelah mana? Atau kita membuka jendela dulu biar angin baru masuk? Banyak alternatif yang bisa dilakukan. Ada juga yang mungkin mengambil pengharum ruangan dan langsung disemprot-semprot aja ruangan itu dengan pengharum ruangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, bau dan wangi akan bercampur, bahkan ruangan kita menjadi tidak sedap wanginya. Kira-kira kalau saya ilustrasikan, mohon maaf ya, kita belajar agama di level kulit itu sesungguhnya seperti kita menyemprotkan pewangi ruangan di sebuah ruangan di mana di situ ada sumber bau. Yang terjadi adalah bercampur saja antara bau dengan harum dan akhirnya menjadi setengah bau, setengah harum. Yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah mencari sumber bau itu. Dan kalau sumber baunya sudah ditemukan, kemudian diambil, kemudian dipel, ya, kemudian baru ya membuka jendela biar angin baru datang dan setelah itu baru kita akan semprotkan pewangi ruangan. Dengan cara seperti itu pewangi ruangan menjadi efektif. Karena apa? Karena ruangan kita sudah berganti angin baru. Nah, kalau kita meniti ke dalam diri sungguhan dan kita bisa mengakses kekuatan otentik yang ada pada diri kita, sumber kecerdasan ilahi, maka yang akan terjadi adalah seperti itu.
Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang ini adalah membuka jendela kita, terutama jendela pikiran kita, jendela kalbu kita. Kalau jendela pikiran dibuka, yang mengalir baru pengetahuan. Tapi kalau jendela kalbu kita dibuka, yang mengalir adalah kecerdasan ilahi, yaitu intelijensia yang paling tinggi, ya, nur ala nur, yang akan menghujamkan pemahaman tanpa kata, tanpa suara, ya, pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih, seperti yang dilakukan oleh para wali, para nabi, para rasul, para guru-guru suci. Mereka mengakses sumber kekuatan otentik yang ada pada diri. Ujuk-ujuk mengerti saja, karena tidak ada kata-kata, tidak ada suaranya. Nah, kalau yang seperti itu sudah dilakukan oleh kita, itu baru sudah mulai meniti ke dalam diri. Jadi kalau sebatas kita bicara-bicara seperti ini, sebetulnya belum meniti ke dalam diri. Kita baru membuka pikiran agar wawasan kita berkembang. Dan setelah pikiran kita dibuka, selanjutnya yang harus dibuka adalah ya satu lagi, yaitu mata kalbu kita. Karena kalau pikiran itu dibuka, ya baru pikiran yang terbuka, dan pikiran yang terbuka hanya dialiri oleh pengetahuan, dan pengetahuannya pun baru sebatas pengetahuan katanya, karena ya sesuci apapun pengetahuan yang kita dapat malam ini tetap saja baru katanya. Walaupun yang dibacakan ayat-ayat suci, tetap saja kalau ayat itu belum dialami oleh kita sendiri, maka kita baru sebatas katanya. Makanya leluhur kita menyatakan malam yazuk lam yarib, yang tidak mengalami tidak akan pernah memahami. Jadi untuk memahami itu memang harus mengalami sendiri. Oleh karena itu saya mengatakan tadi, ya, kita ini sebetulnya walaupun sudah episode yang ke-6, jadi ini baru pengantar untuk meniti ke dalam diri, belum sepenuhnya meniti ke dalam diri. Karena kita belum menemukan jati diri kita belum menemukan jantung, ya, kehidupan dari semesta. Kalau kita sudah menemukan jantung kehidupan di semesta kecil kita, di alam mikrokosmos kita, maka kita pun akan menemukan jantung kehidupan di alam semesta, di alam makro. Sehingga kalau kita sudah sampai di level itu, maka kita tidak melihat lagi ya Allah itu sebagai suatu individu, tetapi Allah adalah suatu keseluruhan, suatu energi yang halus dan menyebar di seluruh ruang, meliputi seluruh ruang kekosongan yang ada. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu pada malam ini saya akan mengawali ya untuk menyampaikan sebuah ayat. Silakan dibuka Kang Abu, ayatnya Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Silakan ditampilkan supaya semua sahabat kita bisa membacanya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 ya. Mari kita baca, kalau berkenan silahkan ada yang mau membaca. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Oke. Jadi supaya tidak keliru, maka saya akan bacakan aslinya saja ya. Oke. Aslinya saja. Jadi supaya tidak keliru ya, mohon maaf ya. Kan sesungguhnya bunyi ayatnya adalah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Jadi sebetulnya di Quran ini tidak pernah ada cerita tentang hati. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua ya, karena kita selama ini selalu menyamaratakan antara hati dengan kolbu. Hati dan kolbu dua benda yang berbeda ya. Jadi kalau hati itu bahasa Arabnya kibdah, qobid. Ya, kalau kita pergi ke pasar unta di Mekah, tidak pernah mereka mengatakan kolbul jumal. Yang ada itu adalah qobidul jumal, yaitu hati unta. Ya, hati unta. Jadi orang Arab sendiri sebetulnya tidak kenal kolbu ya. Kebanyakan mereka kenalnya adalah hati. Hati itu adalah segumpal daging yang ada di dalam dada. Itu yang kemudian disebut liver ya, itu hati ya. Jadi sebetulnya Quran itu tidak pernah cerita hati ya, cerita kolbu. Nah, kolbu itu adalah Baitullah. Jadi Allah sendiri yang menyatakan ya langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tetapi kolbunya orang yang beriman itu adalah sebenar-benarnya rumahku. Allah dalam diskusi menyatakan kolbul mu'min
Baitullah. Baitullah. Jadi sebetulnya yang disebut dengan kolbu itu adalah rumahnya Tuhan, rumahnya Allah. Bisa dimengerti ya? Sekali Oke. lagi sayang sekali Quran terjemahan yang ada itu menerjemahkan kolbu dengan hati. Ini menjadi distorsi yang sangat luar biasa jauhnya. Oleh karena itu maka saya tidak akan menerjemahkan kolbu dengan hati. Biarkan saja kolbu itu adalah kolbu dan kolbu itu adalah rumahnya Allah. Hmm. Baik, kita lihat ayat yang awal yang tadi dibacakan oleh Kang Abu. Allazina amanu. Jadi ini cerita tentang orang yang beriman, ya. Nah, malam ini dengan ayat ini kita bisa mengoreksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak. Jadi kita bisa jujur malam ini, ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu watatmainu qulubuhum bizikrillah. Kolbu mereka menjadi tentram. Kolbu mereka menjadi damai dengan mengingat Allah. Lalu di ayat selanjutnya ada penegasan yang luar biasa. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, kolbu menjadi tentram. Jadi kalau kita mau mencari ketentraman, sebetulnya ayat ini sudah terlalu sederhana memberikan jalan kepada kita. Kalau kamu ingin menemukan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengingat Allah dengan qalbu. Sekali lagi, mengingat Allah dengan qalbu. Nah, pertanyaannya, qalbu yang mana yang bisa mengingat Allah? Tentu saja mengingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Oleh karena itu maka qalbu itu diberi potensi oleh Allah. Potensi qalbu yang pertama adalah bisa melihat. Karena tidak mungkin qalbu disuruh mengingat kalau qalbu tidak diberi potensi untuk melihat. Bahkan qalbu itu bisa mendengar loh. Qalbu itu bisa berpikir, ya, bisa berpikir. Nah, oleh karena itu nanti dalam diskusi silahkan ya tanya saya seluas-luasnya. Saya senang sekali kalau pertanyaannya lebih dalam biar samudra pengetahuan kita bisa tergali. Sekali lagi mari kita renungkan yang sederhana saja pikirannya. Allazina amanu, dan orang yang beriman itu ya wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Jadi kolbunya itu menjadi tentram, menjadi damai hanya dengan mengingat Allah. Jadi yang bisa mengingat Allah itu adalah kolbunya orang yang beriman. Sekali lagi, kalau begitu apa iman? Sesuai dengan definisi Nabi Muhammad, iman itu adalah al-iman tasdikun bil qalbi. Jadi Nabi Muhammad juga tidak cerita hati dengan iman itu. Ya, iman itu apa? Al-iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh qalbu. Wa ikrarun bil lisan, baru diikrarkan dengan lisan, wal amalun bil arkan, baru merepresentasi, memanifestasi ke dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya manusia itu bukan makhluk fisik. Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Kalau manusia itu aslinya makhluk spiritual, berarti sesungguhnya aslinya manusia itu adalah energi. Apa itu energi? Energi itu adalah daya hidup. Ya, kalau energi itu daya hidup, maka energi itu bisa memiliki frekuensi. Energi itu bisa memiliki pola-pola energi. Nah, realisasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu tergantung tingkat kesadaran yang membentuk ya pola-pola energi kita sendiri. Jadi kalau kita ini sadar bahwa sesungguhnya diri sejati kita itu bukan yang fisik, tapi diri kita yang sejati itu adalah diri yang di dalam, yaitu daya hidup yang disebut dengan ruh. Ya, daya hidup yang disebut dengan ruh, yang namanya ruh itu energi. Dan setiap energi itu punya vibrasi. Ya, kalau kita belajar fisika kuantum, sesungguhnya fisika kuantum itu karena representasi dari materi itu tidak cukup hanya sebagai materi, kemudian diekstrapolasi ke dimensi gelombang. Kalau kita berbicara dimensi gelombang, dimensi vibrasi, dimensi getaran.
Oleh karena itu maka setiap materi punya dua sifat, sifat materi dan sifat gelombang. Ternyata setiap gelombang pun punya dua sifat, punya sifat materi dan gelombang. Itu yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Cahaya dulu dipahami sebagai partikel dan sekarang cahaya dipahami sebagai foton, sebagai energi. Makanya satu bungkusan cahaya itu kalau menggunakan teorinya foton itu sama dengan H kali F, yaitu konstanta Planck dikalikan dengan frekuensinya. Berarti sebetulnya itu adalah energi. Jadi kalau ruh itu adalah cahaya, ruh itu adalah nur ala nur, berarti sesungguhnya ruh itu adalah energi. Nah sekarang, apa sifat intrinsik dari energi? Sifat intrinsik dari energi sesungguhnya adalah getaran. Dan sifat intrinsik dari energi itu adalah kecerdasan. Nah, oleh karena itu jangan heran, begitu kita bisa mengakses sumber energi yang luar biasa pada diri kita, yaitu kekuatan internal yang disebut dengan kekuatan otentik yang tanpa batas, jangan heran ketika seseorang itu ya memiliki dan jangkauan pemikiran yang luas, tidak lagi dibatasi oleh pikiran-pikiran yang sempit. Nah, itu ya, itu. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita bisa mengingat Allah, sesungguhnya kita sedang menyambungkan jiwa kita dengan sumber energi itu. Dan ketika kita menyambungkan jiwa dengan sumber energi itu, karena sang sumber energi itu adalah sumber kedamaian, maka kita menjadi damai. Sang sumber energi itu adalah merupakan sumber cinta, maka kita menjadi penuh cinta kasih. Makanya jangan mau ya mendengarkan, mohon maaf ya, ceramah-ceramah yang agama yang katanya itu kebenaran, tetapi cara menyampaikannya dengan penuh dengan hujatan, kebencian, penghakiman, merendahkan orang, itu adalah ceramah-ceramah yang menurut saya bukan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak mungkin mengajarkan kebencian. Kebenaran itu tidak mungkin mengajarkan perpecahan. Jadi kalau ada orang bicara agama, ya, lalu memecah belah persatuan, yang dibicarakan itu pasti bukan kebenaran. Itu hanya pembenaran, itu persepsi pribadi. Dia belum bisa mengakses sumber energi cinta, dia belum bisa mengakses sumber energi yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan intelijensia ilahi. Karena kalau sudah mengakses sumber energi itu, yang muncul itu adalah kedamaian, kesucian, ketentraman, keluasan, toleransi, kemerdekaan. Yang muncul itu. Makanya kalau orang-orang mohon maaf, saya dulu sering sekali ya mengikuti meditasi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Tapi saya tidak pernah ya memandang orang dari keyakinan. Karena bagi saya agama yang paling benar adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Agama yang paling benar adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Bagi saya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika meditasi yang diajarkan cuma 8 kalimat. Tenang, tentram, damai, bahagia. Suci, bersih, indah, mulia. Afirmasi yang ditanamkan kepada kita saat meditasi cuma 8 kalimat itu. Tenang, tentram, damai, bahagia. Suci, bersih, indah, mulia. Nah, kalau merujuk pada Quran surat Ar-Ra'd di sini, ya, di situ sebetulnya ada satu cara yang sangat luar biasa, ya. Kalau kamu ingin mendapatkan ketenangan, satu-satunya cara adalah kamu mengingat Allah. Dan supaya kamu bisa mengingat Allah, otomatis kamu harus bisa mengalami tasdikun bil qalbi. Jadi kolbunya itu harus mengalami pembenaran. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Nah, pada episode yang sebelumnya, kita sudah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 55, ya, tentang dialog antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Saat itu Bani Israel disuruh beriman oleh Musa kepada Tuhannya Musa, dan mereka mengatakan, bagaimana saya bisa beriman pada Allah Tuhanmu itu Musa, kalau saya belum melihatnya dengan terang. Karena dengan melihat dengan terang itu, pasti akan menimbulkan satu efek yang disebut dengan mengingat. Nah, di ayat ini ada penegasan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tentram. Jadi mengingat Allah itu menurut pengalaman saya adalah meresonansi jiwa kita ke sumber sang mahajiwa, sehingga saat meresonansi ke sumber mahajiwa akan terjadi yang disebut dengan resonansi. Jadi menyamakan frekuensi. Ketika terjadi resonansi, ya otomatis ya apa yang saya katakan sekarang didengar oleh para sahabat di rumah, ini resonansi.
Yang nyampe ke sana itu sebetulnya bukan kata-kata saya. Yang nyampe ke alat-alat komunikasi Bapak Ibu adalah gelombang elektromagnetik. Energinya yang nyampe di sana. Energi itu kemudian didaur ulang oleh alat komunikasi kita, kemudian sinyal-sinyal energi itu dirubah menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi sinyal mekanik, lalu kita bisa mendengarkan suara. Ya seperti itu sebetulnya. Ya, para nabi, para rasul, para sunan, para wali mendapatkan wahyu itu tidak kata-kata. Yang diterima oleh mereka adalah getaran-getaran ilahi yang ujug-ujug mengerti. Apa yang dimengerti itu kemudian dikomunikasikan. Saat berkomunikasi ada dua, bisa pakai bahasa tulisan, bisa pakai bahasa lisan. Tapi dua-duanya menggunakan bahasa manusia. Karena komunikasi pasti harus menggunakan bahasa yang manusia mengerti. Dan tidak mungkin komunikasi diam-diam saja. Makanya sebetulnya ya kalau sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, ya seorang murid yang bertemu dengan guru hanya diam-diaman saja, itu sudah terjadi resonansi. Dan apa yang diinginkan oleh pikiran guru, itu murid sudah tahu dengan sendirinya. Apa yang dipikirkan murid bahkan guru pun sudah mengerti. Itu adalah proses resonansi tingkat tinggi. Jadi sudah tidak lewat kata-kata lagi. Nah, itu yang pertama yang perlu ditekankan. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, yaitu orang-orang yang beriman, kalbu mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah. Dan ingat, hanya dengan mengingat Allah, kalbu menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah. Jadi ada batasan di situ. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Oke, bisa dimengerti barangkali ya ayat ini? Sekali lagi ini baru pengantar. Jadi Bapak Ibu sekarang belum bisa mengingat Allah. Mungkin belum tentram kalbunya. Makanya jangan heran ya. Kalau banyak sekali orang, mohon maaf, sholat sudah, haji sudah, zakat sudah, saum sudah, tetapi di rumah gelisah, di jalan marah-marah, di kantor tidak betah, ya, lagi liburan marah-marah, tidak pernah damai, lagi istirahat pun marah-marah. Liburan dengan istirahat tidak ada bedanya. Itu karena apa? Karena ada yang kurang dalam diri kita. Nah, yang kurang ini tidak kita cari. Oleh karena itu, maka pencerahan itu sesungguhnya adalah menemukan bahwa ternyata tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Itu namanya pencerahan. Jadi pencerahan itu adalah menemukan bahwa ternyata tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, Allah itu dimensinya tanpa batas, bagaimana kita menyatakan sampai? Sampai itu satu titik. Kalau kita menyampaikan sudah sampai, berarti kita sudah sampai pada satu titik. Allah bukan titik, tanpa batas. Jadi oleh karena itu maka suatu kesombongan kalau kita mengatakan saya sudah sampai kepada Allah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kita memperjalankan diri kita di jalannya Allah. Makanya jangan heran ya kalau di Quran ada suatu sanjungan dari Allah kepada Bani Israel. Silakan dilihat ayatnya Quran surat Al-Baqarah ya. Sanjungan untuk Bani Israel, yaitu Quran surat Al-Baqarah, bisa dilihat ayatnya ayat yang ke-47 ya. Ayat yang ke-47 kalau tidak salah. Coba dilihat dulu. Oh ya, oke. Pas ya? Betul. Pas ya. Silahkan dibaca, Ya. Kang Nurul. Hai Bani Israel, ya Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingat pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Yes, ya. Jadi di situ ada kata-kata wa anni fadhaltukum alal alamin. Ya. Wa anni fadhaltukum alal alamin. Itu kalimat yang ujungnya itu yang perlu diperhatikan, ya. Fadhaltukum alal alamin, ya betul. Yes, fadhaltukum ya, fadilah itu keutamaan ya. Jadi wa anni fadhaltukum alal alamin, dan aku telah memberikan keutamaan kepada kamu dari sekian banyak umat. Jadi menurut ayat ini jelas bahwa yang diberi keutamaan oleh Allah itu menurut ayat ini adalah Bani Israel. Ya, sepakat ya? Ya. Baik, ya. Jadi di situ dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni fadhaltukum alal alamin. Jadi yang dihaikan di sini siapa? Bani Israel. Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum,
komunitas, Isra itu artinya berjalan, Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu adalah suatu kaum, suatu golongan, bisa pribadi, bisa bersama-sama yang sedang berjalan menuju Tuhan. Jadi sebetulnya di sini tidak ada kata-kata yang sudah sampai kepada Tuhan. Pokoknya siapa saja yang sedang berjalan menuju Tuhan, dia sudah dikategorikan sebagai orang yang dapat nikmat. Ya, ulangi lagi. Baca ayatnya pelan-pelan ya. Ya Bani Israel, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Jadi uzkuru nikmati. Nikmati itu nikmatku. Jadi ayatnya sangat luar biasa ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Jadi Bani Israel itu adalah orang yang telah dianugerahi nikmatku. Ya. Awas ya. Nikmatku, nikmatku, nikmat. Nah, ada satu yang perlu, ini pernah menjadi konflik di kepala kita dulu waktu saya sedang dalam pencarian. Jadi saya kadang-kadang suka protes ya sama Allah, begini protesnya. Ya Allah, ada ayat lain, ada ayat yang menyatakan saya harus ingat kepada Allah. Tapi ada ayat lain yang mengatakan saya harus ingat nikmat Allah. Yang mana yang harus saya ingat? Coba perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu yang hadir malam ini menggunakan akal yang cerdas, harusnya sebelum saya mengumpulkan ini sudah ada konflik. Di Quran surat Ar-Ra'd yang tadi kita baca, kita disuruh mengingat Allah supaya kolbu menjadi tentram. Tapi di ayat ini kita disuruh mengingat apa? Mengingat nikmat Allah. Coba perhatikan ya. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Ya, ada konflik nggak? Ya. Di ayat yang tadi kita disuruh mengingat Allah. Di ayat ini kita disuruh mengingat nikmatnya Allah. Kalau begitu, ya kalau begitu, ini saya langsung saja kasih jalan pintas. Tapi ini sekali lagi ini pengantar ya. Dan untuk sampai kepada titik yang itu, Bapak Ibu harus mengalami sendiri. Bagi saya pribadi, yang disebut dengan nikmat Allah, ya Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada sesungguhnya ya konflik di sini. Koheren sekali. Oleh karena itu, maka Bani Israel ini adalah kaum yang sudah dianugerahi nikmat. Nikmat Allah yang paling besar bukannya Allah itu sendiri. Nikmat Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Makanya kita pun ya kalau doa kadang-kadang aneh. Kita minta rezekinya, minta ilmunya, minta itu, minta ini. Kenapa tidak minta Allahnya? Kalau saya doa nggak banyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup aja itu doa saya. Kan itu adalah penghujung doanya dari para ahlul bait. Jadi dulu sahabat-sahabat Rasul doanya panjang-panjang di tingkat kesadaran yang rendah. Begitu kesadaran sudah tinggi, doanya jadi tambah pendek, tambah pendek. Lalu doa yang terakhir cuma apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan ada yang mengatakan, hasbiyallah, cukuplah Allah. Dan itu yang dikatakan Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah masuk Islam, dan kemudian beliau merelakan seluruh harta kekayaannya. Ya Rasulullah, silahkan seluruh harta kekayaanku, gunakan untuk dakwah. Dan saat itu kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana dengan dirimu, wahai ya Umar? Dan Sayyidina Umar satu mengatakan, hasbi Allah, cukuplah Allah. Nah ini udah kesadaran tinggi, udah kesadaran tinggi. Mungkin kita dulu pernah mendengar cerita perang Baratayuda ya. Nah, sebetulnya ya, gurunya Pandawa dengan gurunya Kurawa itu sama. Sama-sama Krishna. Makanya saat mereka mau berperang, ya, pihak Pandawa dan Kurawa sama-sama mendatangi Krishna. Dan Krishna ini bukan sekedar guru spiritual, tapi Krishna ini adalah seorang raja juga. Namanya raja itu pasti punya harta, punya senjata, punya tentara. Nah, apa yang terjadi? Ini saya ilustrasikan sedikit. Saat itu yang datang pertama kali menemui Krishna, coba ditebak. Apakah Pandawa atau Kurawa? Kurawa dulu. Tebak, coba. Pandawa apa Kurawa? Pasti Kurawa. Karena Kurawa itu melambangkan keserakahan, pengen benar sendiri, pengen menang sendiri, gitu loh. Ya. Makanya banyak ya. Jiwa-jiwa Kurawa itu sekarang banyak.
Makanya cerita Mahabharata dan perang Baratayuda itu bukan cerita masa lalu. Itu cerita di dalam tubuh kita. Di tubuh kita tuh selalu terjadi konflik antara Kurawa dan Pandawa. Kurawa itu melambangkan keserakahan, sedangkan Pandawa melambangkan kesejatian. Dan pada saat datang pertama kali ke rumahnya Krishna, apa yang didapat? Krishna sedang tidur. Dan saat itu kemudian pihak Kurawa duduk, kira-kira coba ditebak, duduknya di sebelah mana? Pinter nggak? Di mana ya duduknya? Duduknya itu di sini nih, di atas kepalanya Krishna. Itu duduk yang paling bodoh. Karena kalau Krishna bangun, nggak kelihatan. Kan biasa ya, kalau orang-orang yang serakah ingin dekat dengan kekuasaan, kan gitu. Gitu. Ingin dekat dengan sumber-sumber kekuatan eksternal. Itu orang serakah. Ya, kalau orang-orang yang tawadu, yang qanaah, justru menjauh dari yang lingkaran-lingkaran seperti itu. Takut ya. Karena apa? Takut itu, takut ya. Nah, semoga para sahabat sekalian tidak punya sifat Kurawa ya. Duduknya di sini, duduknya di sini. Kemudian yang datang belakangan itu Pandawa, melambangkan kerendahan hati. Orang rendah hati itu biasanya tidak pernah bersaing dengan siapapun. Dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak pernah ingin baik dari orang lain. Dia hanya menjadi lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, cuma itu aja. Dia tidak pernah bersaing dengan siapapun. Oke, lanjutkan. Datanglah pihak Pandawa menemui Krishna. Kira-kira di mana duduknya pihak Pandawa? Di ujung kakinya Krishna. Itu duduk yang paling cerdas. Jauh dari sini, tetapi saat Krishna bangun, siapa yang akan pertama kali disapa? Yang akan pertama kali disapa itu adalah orang yang rendah hati. Yang akan disapa itu adalah pihak Pandawa. Tetapi lagi-lagi saya tanya sekarang, pada saat disapa oleh Krishna, siapa yang pertama kali menjawab? Kurawa. Yang disapa Pandawa, tetapi yang menjawab yang sebelah sini nggak kelihatan. Keserakahan tuh selalu begitu. Selalu menjawab lebih dulu. Kadang-kadang kalau orang serakah ya, nggak ditanya aja menjelaskan. Nggak ditanya menjelaskan ya? Ya, nggak ditanya menjelaskan. Iya, betul. Orang serakah itu nggak ditanya menjelaskan. Makanya bicaranya banyak. Ya. Itu ciri keserakahan. Nggak ditanya aja menjawab. Gak ditanya hartanya berapa, menjelaskan. Gak ditanya mobilnya berapa, menjelaskan. Gak ditanya sekolah di mana, menjelaskan. Senang sekali menjelaskan. Karena dia sangat percaya dengan kekuatan eksternal yang membungkus dia. Dia tidak percaya dengan kekuatan dari dalam. Padahal pada ruang dan waktunya, kekuatan internal itu akan muncul yang aslinya. Orang pemarah, bagaimanapun dia berakting, suatu saat kemarahannya akan muncul. Karena energi di dalam itu suatu saat ketika ada stimulus, akan muncul keluar. Makanya jadilah diri kita sendiri. Siapa yang menjawab tadi ketika ditanya? Kurawa lagi. Dasar Kurawa. Kemudian saat, ternyata ada kamu, kata Krishna. Iya guru, sebetulnya yang pertama kali datang ke sini saya, bukan dia. Kenapa guru? Mulai itu. Si serakah itu mulai berdebat. Ada yang merasa terganggu karena dia bersaing. Makanya berhenti bersaing dengan siapapun. Jangan ingin lebih baik dari orang lain. Hari ini keadaan saya harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari ini. Itulah orang yang rendah hati. Sesederhana itu sebetulnya. Ketika tidak bersaing, kedamaian menjadi muncul. Lanjut sekarang. Ditanya sekarang. Kalian berdua, nah karena sudah tahu berdua ya, kalian berdua datang ke sini mau apa? Yang jawab pertama kali ya Kurawa. Apa kata Kurawa? Pakai bahasa puisi. Guru, saya datang ke sini tidak mau merepotkan guru. Saya datang ke sini hanya ingin meminjam senjata dan tentara saja. Biar guru istirahat saja di sini. Kami mau berperang. Yang namanya Krishna dengan kebijaksanaannya. Saat itu kemudian silahkan Kurawa. Ambil semua tentaraku dan ambil semua senjataku. Habis tentara dan senjata diambil oleh siapa? Oleh Kurawa. Terus yang terakhir, yang ditanya adalah Pandawa. Kalian nih dari Pandawa, minta apa dariku? Minta apa dariku? Apa kata-kata Pandawa?
Aku hanya minta guru menjadi sais di belakang kereta kudaku. Cerdas nggak itu? Itu permintaan yang sangat cerdas. Tidak minta senjata, tidak minta tentara. Yang dimintanya gurunya sendiri. Kenapa? Bagaimana senjata dan tentara bisa nembak? Lah, yang punyanya di sebelah sana. Itulah sebetulnya kita selama ini dengan keserakahan kita. Kita atur Allah supaya ngikutin keinginan kita lewat doa-doa yang suci itu. Setiap habis sholat kita atur-atur Allah. Makanya ada doa dikabul, tidak dikabul. Makanya aneh ya kalau ke toko buku ada kumpulan doa-doa mustajab. Aduh. Itu yang menulis pasti orang-orang yang belum pernah dikabulkan itu doanya. Doa itu apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat secara berulang-ulang. Itu doa yang sesungguhnya. Doa itu bukan kata-kata lagi. Karena doa adalah ajakan untuk menyertakan Allah ke dalam kehidupan kita. Doa dalam bahasa Arab bukan permintaan. Tapi doa itu adalah undangan. Berdoa kepada Allah adalah mengundang Allah agar hadir. Makanya doa yang paling bagus adalah Asmaul Husna. Bukan dibaca Asmaul Husnanya. Direfleksikan sifat-sifat Allah pada diri kita. Gimana caranya? Hubungkan jiwa kita dengan Sang Maha Jiwa. Serap tadi sumber energi cinta kasihnya. Ketika diserap sumber energi cinta kasihnya, menciptakan ruang kosong bagi kehadiran energi yang tanpa batas tadi. Kita menjadi pengasih, menjadi penyayang. Ketika pengasih dan penyayang, apapun yang kita lakukan pada semesta akan mendapatkan balikan dari semesta. Keberkahan tidak bisa dihentikan lagi. Oke, itu nanti terlalu jauh saya bicara, Jadi kita membumi lagi tadi pada Quran surah 13, apa tadi? 1328. Al-Baqarah ayat Ya, sorry. Al-Baqarah ayat yang ke 47. 47 ya. Jadi siapa yang diberi nikmat itu adalah Bani Israel. Kenapa Bani Israel diberi nikmat? Karena dia mencari. Dia melakukan proses perjalanan kepada Allah. Maka sampai walaupun dia belum sampai, dia udah dapat nikmat. Maka diingatkan oleh Allah, "Hei Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku unggulkan kamu dari segala golongan. Aku unggulkan kamu dari segala umat." Makanya pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak Ibu yang ada di malam ini ikut diskusi malam ini ingin menjadi manusia-manusia unggul? Sederhana saja. Jadilah Bani Israel. Sesederhana itu sebetulnya. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Tuhan. Sesederhana itu. Barangkali itulah prolognya dulu, Kang Abu, karena saya berjanji malam ini saya akan membuka ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, prolognya aja luar biasa banget ya. Oke, mudah-mudahan kita jauh dari kekurawaan tadi yang disampaikan, luar biasa. Oke, Ibu dan Bapak, sahabat sekalian, jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand untuk langsung berbicara sama Pak Saiful Karim ataupun melalui chat, nanti saya akan baca satu-satu, dipersilahkan. Tadi udah ada pertanyaan yang masuk Pak, lumayan banyak nih. Tapi sebelum ke pertanyaan chat, saya mau lebih menegaskan lagi tentang kalimat Bani Israel Pak sebetulnya. Karena Bani Israel secara populer itu diartikan sebagai suatu suku bangsa gitu loh Pak. Suatu, ya dengar kata Israel itu udah langsung mengacu kepada suku bangsa aja udah. Nah padahal kan kalau kita tadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Karim, ya betul, Bani itu adalah golongan atau kelompok atau kaum. Bani itu adalah yang mau Bani itu kelompok kaum, Isra itu adalah berjalan, Eloi itu adalah Tuhan. Nah jadi tadi ada juga satu pertanyaan, dan ini juga pertanyaan dari saya untuk membuka juga. Jadi sebenarnya ketika kita pejalan menuju kepada Tuhan, berarti kita juga termasuk golongan Bani Israel itu, gitu kira-kira Pak. Nah mohon penjelasannya. Ya iya, betul sekali ya. Siapa saja, bangsa mana saja, dari kelompok mana saja, dari suku mana saja, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, maka dia oleh Quran diberi julukan Bani Israel. Cuman sayang sekali ya, pikiran kita ini sudah terprogram. Karena dari kecil tanpa kita mencari, tanpa kita menggali, ketika ada orang yang kemudian menanamkan kebencian kepada kita pada satu komunitas di seberang sana, di dunia sana, ya, karena perbedaan keyakinan, kemudian kita langsung membenci. Makanya begitu dengar kata Israel, kan yang terpikir adalah orang Israel yang suka memerangi Palestina. Kalau itu kan konflik itu bukan konflik agama, bukan konflik keyakinan.
Itu sebenarnya konflik. Itu ya, perebutan, hanya perebutan itu saja ya, perebutan tanah lah sebetulnya. Ya, kalau kita mau menusuk ke situ. Jadi saya tidak bicara itu. Saya berbicara Quran secara universal. Saya berbicara Quran secara ilmiah, dari kajian ilmiah. Jadi tidak terkontaminasi oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang katanya. Itu saja. Makanya coba perhatikan ya, saya lanjutkan sedikit. Kalau saya mau buka sejujurnya 30 juz Quran itu cerita Bani Israel. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-17. Ya, cerita apa? Judul Qurannya aja Al-Isra. Itu bukan cerita seseorang, tapi cerita perjalanan siapa saja, ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Abdihi itu tidak dibatasi oleh satu orang. Abdihi itu siapa saja, hambanya Allah yang mau menghambakan diri kepada Allah, mau siapa, mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Amerika, mau orang Inggris, mau orang Islandia, mau orang New Zealand, mau orang Australia, siapa saja, nggak ada batasan. Makanya menarik untuk kita kaji ya, kewajiban haji di Quran itu bukan untuk segolongan umat. Walillahi ala nas hijjul bait. Walillahi ala nas hijjul bait. Tidak pakai muslim, tidak pakai mukmin. Di situ pakai nas. Walillahi ala nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Tentu saja rumah Tuhan yang bisa dikunjungi oleh semua manusia. Dan rumah Tuhan yang bisa dikunjungi oleh semua manusia adalah kolbu. Karena setiap manusia punya kolbu. Sangat universal. Itu barangkali sementara. Ini dikomain sedikit karena tadi ada yang nyambung. Terus apa kaitannya dengan sekarang mainstream itu mengatakan bahwa itu adalah Yahudi, gitu loh Pak? Yes. Ya. Baik. Ya, saya mohon dibukakan dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Wah, iya. Ini keren. 2 ayat 62 ya. Yes, supaya semuanya jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ayat ini udah jelas ya? Ya. Lah kenapa kita yang khawatir? Nah, sekarang supaya ayat ini tidak terjadi konflik, saya akan terjemahkan secara asli. Ya, secara asli ya. Baik. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tadi? Sebelum dia iman, dia harus melakukan suatu perjalanan. Iya. Iman itu ada perjalanannya. Nabi Ibrahim itu tidak langsung jadi ujuk-ujuk orang beriman. Ada proses pencariannya. Masih ingat ya tempo hari Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kalau begitu kita buka lagi malam ini supaya jelas. Surat yang ke-7 ayat 143. Ya. Oke, sebentar. Ya. Baik. Tolong semuanya menyimak dan tolong mencatat ayat-ayat. Tolong semuanya pasang kuping yang bagus, pasang pikiran yang cerdas ya. Karena sifat intrinsik dari diri kita yang sesungguhnya, diri spiritual kita itu adalah kecerdasan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai manusia spiritual, cirinya menggunakan kecerdasan. Nanti kita akan baca ayat-ayat bagaimana kalau kita tidak menggunakan kecerdasan. Tidak disebut manusia. Ya. Oke, saya ingin bacakan ayat yang terakhir. Bagian yang terakhir itu ada kata-kata, ya kata-kata qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Oh iya. Ya. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Lalu berkata Musa, apa kata-kata Musa? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, tubtu. Awas, tubtu itu bukan minta ampun. Tubtu dari kata taba ya tubuh taubatan. Tubtu itu harus diterjemahkan kembali. Jadi ayat ini diterjemahkan seperti ini. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu. Wa ana awal mu'minin, dan inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Nah sekarang pertanyaan kepada kita. Kita ini para pewaris iman, yang ngaku iman sejak dari kecil. Saya bertanya, kapan titik awalnya?
Para sahabat di zaman Rasul dulu juga ada titik awalnya. Ada titik awalnya. Nah, di sini Nabi Musa mengalami titik awal iman tepat saat Allah bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Kan sudah kita baca kemarin ya. Iya. Maka di bagian tengah itu ada kata-kata falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Falamma tajalla rabbuhu, tajalla itu tajali itu adalah menampakkan diri. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, yang menampakkan diri itu rabbuhu kok. Tuhannya sendiri, lil jabal. Jabal itu gunung, sudah kita bahas kemarin. Begitu ada kata gunung di Quran, itu pasti mengacu kepada puncak kesadaran manusia yang paling tinggi. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di puncak kesadaran yang tertinggi, namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, indah Sidratil Muntaha, indah jannatul mawa, id yaksha sidrati mayatsa. Nah, inilah pentingnya kita ya hafal Quran 30 juz dan kemudian kita petakan Quran itu. Sehingga kajian itu menjadi ilmiah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini Quran yang bicara. Hindarkan kata-kata Saiful, hindarkan nama saya. Karena saya sedang mengajak kita semua untuk meniti. Tadi saya bilang, kita berselancar malam ini ke dalam ribuan ayat yang akan kita baca malam ini. Ulangi lagi. Jadi sekali lagi, iman itu ada apa tadi? Ada titik awalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan titik awal iman kita? Kan tadi titik awal iman itu ditandai dengan ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah ditandai dengan proses penyaksian. Proses penyaksian itu kan namanya syahadat. Syahadat itu bersaksi, baru sah kalau menyaksikan. Bagaimana kita bisa bersaksi tanpa menyaksikan? Tidak mungkin seorang ahli hukum memanggil saksi yang tidak menyaksikan. Menyaksikan itu pakai mata, tapi bersaksi pakai mulut. Menyaksikan dan bersaksi alatnya udah berbeda. Dan mulut ini baru bisa berkata kalau mata menyaksikan. Itu pun kalau dia jujur. Apa yang dilihatnya dikatakan sejujurnya. Itu namanya bersaksi. Tapi kalau kita tidak menyaksikan ujuk-ujuk bersaksi, apa? Makanya ribuan kali kita baca syahadat dalam sehari semalam. Nggak ada dampak, tidak ada getaran. Tetap aja kita bohong, tetap tidak jujur pada diri sendiri, tetap Allah tuh setiap saat dilewatkan, bahkan tidak percaya kalau setiap peristiwa yang terjadi ada kehadiran Allah. Baru kita percaya kalau ada kehadiran Allah, kalau itu menyenangkan. Begitu tidak menyenangkan, diberi judul musibah, diberi judul itu dari siapa? Kata Allah, lu sendiri yang bikin judul. Allah tuh nggak pernah bikin judul. Gunung meletus ya meletus saja. Kita itu kadang-kadang aneh, begitu meletus pertama kali, mau panen nggak jadi. Kita bilang musibah, karena panen nggak jadi. Begitu panen nggak jadi, waktu berikutnya, ternyata panen sekarang besar-besar. Dulu kita nanam pisang, cuma segede-gede gini, sekarang besar sekali. Bilangnya apa? Berkah. Kata Allah, lu bilang dulu musibah, sekarang lu bilang berkah. Lu juga. Jadi yang ngasih judul musibah berkah. Aduh, itu siapa sih? Makanya jadi aneh kita ini. Kita ini kebanyakan belajar agama, kebanyakan bikin judul lah. Karena mungkin surga, neraka, dunia, akhirat, macam-macam itu yang namanya pahala. Dia suka nawar-nawar pahala. Saya tanya itu pahala itu apa? Nggak ngerti, dia nggak bisa jelaskan. Bahkan dia belum pernah merasakan pahala itu apa. Dia nawar orang. Oke. Tapi itu pun yang ditawarinya mau-mau aja. Pahala itu dalam bahasa Qur'annya ajrun. Ajrun itu bukan pahala sebenarnya terjemahan. Ajrun itu adalah zat, zarah. Falahum ajruhum. Jadi siapa saja orang-orang yang beriman pada Allah, dia akan mendapatkan zat Allah. Itu sebetulnya. Lalu pahala itu apa? Nggak jelas. Banyak yang ngomong nggak jelas lah pokoknya. Tapi kita lebih suka yang tidak jelas daripada yang jelas. Nah, yang jelas seperti saya ini memang tidak disukai. Ya. Makanya tidak banyak ya yang mau ngaji sama saya. Terlalu jelas. Ya. Terlalu jelas. Makanya tidak jelas. Baik, lanjutkan dulu. Iman itu ada titik awalnya. Iya, oke. Harus ada titik awalnya. Pertanyaan bagi kita sekarang, kapan kita mau mulai beriman? Maka kita sampai hari ini tidak bisa membedakan antara iman dan mengaku beriman. Oke, lanjutkan lagi. Tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Iya, belum selesai ya. Belum selesai. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman. Yahudi, Nasrani. Nah, di sini ada kata hadu. Hadu diterjemahkan Yahudi. Iya. Padahal hadu itu dari hudan. Hudan itu petunjuk.
Jadi hadu itu bagi saya adalah orang yang dapat petunjuk. Hmm. Jadi apa salahnya Yahudi? Yahudi itu orang yang dapat petunjuk kok. Hmm. Jadi orang beriman juga. Koheren ya? Ya, ya. Oke. Sekarang Nasoro. Diterjemahkan apa di sini? Nasrani. Nasoro itu bahasa asli Arab kok. Kan suka baca kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Nasyir. Nasyir itu apa? Nasir itu pertolongan. Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Jadi kalau saya terjemahkan ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat pertolongan, siapa saja di antara mereka yang benar-benar imannya kepada hari akhir, maka bagi mereka ada ajruhum. Ajrum itu apa? Ajrun itu zatnya Allah. Jadi mereka akan ketemu Tuhan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu khawatir. Yang khawatir itu mereka-mereka yang sempit itu, yang sempit di otaknya. Ilmunya baru dikit, besok udah jadi bikin pondok pesantren. Kan yang berbahaya ya. Mungkin karena sudah terlalu padat mendengarkan kata Yahudi itu udah jadi padatan gitu Pak. Nasrani itu jadi padatan gitu. Kita lupa bahwa padatan itu kan tidak itu gitu poinnya. Atur nuhun Pak, indah sekali penjelasan tentang Yahudinya. Jadi kita jangan melihat Yahudi itu orang yang Yahudi tadi, tapi justru Yahudi itu adalah Yehuda gitu, orang yang dapat petunjuk gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa menjawab ke pertanyaannya. Oke, kita ke raise hand dulu. Kita penanyanya ada dari Ibu Intan Nugroho. Oke, Ibu boleh di-unmute. Saya sudah ask to unmute. Silakan. Oke, apa kabar Ibu, sehat? Sehat, malam ini saya muncul lagi. Muncul. Silakan Ibu. Ya. Waduh, ini Bapak, saya justru senang mengaji sama Bapak. Jadi kan Bapak bilang tadi, Bapak tidak populer, tidak banyak yang mau mengaji. Salah Pak, orang seperti saya ini yang terus menjadi seeker, sukanya mengaji yang begini. Justru yang tidak. Iya, oke. Justru saya suka diajak keluarga mengaji yang konservatif, ya, yang kita buka surat Ar-Rahman, yang artinya itu juga, bukannya jelek, tetapi karena saya sudah terbiasa mengaji dengan tafsir Sufi Ibn Arabi, jadi saya sangat justru universal sekali. Jadi saya mau menanyakan kepada Bapak, ternyata Al-Quran itu cukup universal ya Pak, dan satu lagi pertanyaan, yaitu bahwa Anda mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk ke rumahku, ke Baitullahku, Ka'bah. Itu Ka'bah sebetulnya, correct me if I'm wrong, it's not there in Mekah, but inside is our Ka'bah. Please explain. Oke, Ibu pertanyaannya keren banget Bu. Terima kasih. Ya. Oke, hatur nuhun. Mangga Pak, ini pertanyaannya keren banget Pak. Mangga silahkan untuk direspon. Iya, saya justru paling suka pertanyaan seperti ini. Oke, ya. Jadi Ibu Intan Nugroho luar biasa, ya sesuai dengan namanya Intan. Dan Intan itu dilihat dari manapun selalu bercahaya. Oh, betul. Dan Intan itu harusnya universal. Jadi kalau nama Intan nggak universal itu aneh, itu nggak jadi doa itu namanya. Okay. Baik, saya akan masuk ya lebih dalam. Jadi tadi pernyataan Ibu Intan itu, Quran itu universal, yes. Bagi mereka yang berkesadaran tinggi. Dan bagi mereka yang berkesadaran rendah, itulah yang suka bikin kota-kota kecil. Yang suka bikin parit-parit kecil. Lalu sudah paritnya kecil, merasa paling benar lagi. Sudah merasa paling benar, kemudian dia pun tidak pernah menjalani jalannya sendiri. Lalu dia memikirkan jalannya orang lain yang dianggap salah. Ini sebetulnya penyakit yang harus disembuhkan. Makanya di Quran surat Al-Imran yang sudah kita baca dulu, ayat yang ke-49, tugasnya para ulama yang disebut dengan pewaris Nabi itu cuma 3. Satu, menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kulit. Yaitu penyakit sempit itu, sempit sudut pandang, tidak universal. Bagaimana mungkin Allah yang maha mengetahui menurunkan firman-firmannya yang sempit. Jadi kesempitan itu hanya persepsi kita. Makanya saya bilang tempo hari, ya, pengetahuan menentukan persepsi.
Persepsi menentukan sikap. Sikap melahirkan tindakan. Jadi tindakan yang negatif berasal dari sikap yang negatif karena persepsi negatif akibat pengetahuan yang sempit. Oleh karena itu kita harus luaskan. Saya sebetulnya hadir seperti ini malam ini. Saya ingin menyelamatkan anak yang masih muda. Mereka itu yang diajarkan kebencian kepada orang yang berbeda keyakinan. Itu yang harus kita selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai mereka dihujani oleh kebencian. Baik, saya akan buktikan kalau Quran itu universal. Pertama, Baitullah seperti yang dikatakan oleh Ibu Intan tadi. Ya, mari kita lihat sekarang Quran surat Al-Imran ayat 96. Surat 3 ayat 96. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baitin wudi'a linas. Dan di sini kalimatnya linas di sini ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Yes. Ya. Saya ingin mengomentari terjemahannya. Ya. Inna awala baitin. Rumah awal, rumah pertama kali yang dibangun oleh Allah. Awas ya. Yang bangun Allah loh. Ya. Mohon maaf, rumah-rumah ibadah di dunia ini yang bangunkan tangan-tangan manusia. Allah tidak cerita tentang rumah yang dibangun oleh tangan-tangan manusia. Allah sedang cerita tentang rumah yang dibangun oleh tangannya sendiri. Sayang sekali, kita banggakan rumah-rumah yang dibangun oleh tangan kita, tapi kita tidak pernah menghormati rumah yang dibangun oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dan rumah yang dibangun oleh Allah dengan tangannya sendiri adalah tubuh kita ini. Makanya orang yang sudah mencapai kesadaran mengatakan, rumah tertua, kitab suci tertua yang dibangun Allah dengan tangannya sendiri adalah tubuhnya manusia. Inilah sebetulnya rumah kita yang sesungguhnya. Mohon maaf, saya beri ilustrasi sedikit. Ada bata, ada semen, ada kayu, ada kaca, ada besi. Kemudian dibikinlah masjid. Kemudian dibikinlah rumah. Itu yang ngasih nama ini masjid di rumah tuh siapa? Kapan Allah datang, begitu udah dibangun peresmian, Allah datang kemudian petang-petenteng, ini gue kasih nama masjid ya. Ya ini gue kasih nama rumah ya. Siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama lo juga. Ya. Yang ini namanya masjid apa, yang ini namanya rumah apa, yang ini namanya kuil, ini namanya kelenteng, yang ini namanya pura, yang ini namanya gereja. Siapa yang ngasih nama itu? Kan lo juga. Allah nggak pernah turut campur kok ngasih nama, walaupun namanya pakai bahasa Arab. Nah, oleh karena itu maka ayat ini tidak cerita tentang rumah yang dibangun oleh manusia. Ayat ini cerita tentang rumah awal yang dibangun oleh Allah. Dan rumah awal yang dibangun oleh Allah, sebetulnya kalau kita mau bicara tentang sains, tentang fisiologi, tentang biologi, pertama kali proses penciptaan manusia, itu kan sebetulnya yang diciptakan kepala dulu. Dan yang pertama dilahirkan ke dunia pun ini dulu, ini yang merobek ibu kita. Inilah Hajar Aswad yang sesungguhnya. Batu hitam tuh ini sebetulnya. Ini luar biasa. Dan puncak kesadaran manusia adanya di sini. Lalu saya buktikan sekarang. Lihat teman-teman kita yang pecah pembuluh darahnya. Langsung hilang kesadarannya. Begitu ini rusak, ke bawahnya rusak. Orang nggak punya kaki nggak apa-apa, nggak punya tangan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya kepala jadi apa-apa. Jadi puncak kesadaran manusia itu di sini ke atas. Makanya aduh, kalau saya bicara tentang ini ke atas ini, kuliahnya harus 100 SKS itu. 100 SKS. Nanti Panjang ya Pak ya? Otak. Ya, nanti nggak akan ngerti. Udah, balik dulu deh. Rumah awal yang dibangun untuk manusia itu adalah apa? Ini untuk manusia loh, bukan untuk segolongan umat. Inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah. Yang disebut dengan bakah al-mubarakah. Bakah itu bukan Ka'bah. Makanya kita suka menggunakan ilmu apa itu? Ilmu cocoklogi namanya itu. Karena bakah dekat dengan Ka'bah, lalu diterjemahkan saja bakah itu dengan Ka'bah. Bakah itu bahasa Arab artinya tempat yang tersembunyi. Tempat tersembunyi yang diberkahi, itu harusnya terjemahnya begitu. Dan tempat tersembunyi yang diberkahi,
itu adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Dan rumah Tuhan adalah, itulah tubuh kalian sendiri. Itu adalah rumah suci. Makanya siapa yang sudah menemukan rumah suci di dalam, dia akan menemukan rumah suci di luar. Lanjut dulu, belum selesai, biar tuntas ngajinya. Lihat berikutnya. Fihi ayatum bayinah. Fihi ayatum bayinah. Fihi di dalam apa? Di dalam Baqah al-Mubarakah tadi ada apa? Ada tanda-tanda yang terang benderang. Silakan kalian masuk ke Ka'bah di Mekah. Gelap gulita. Tapi ayat ini menceritakan fihi ayatum bayinah. Di dalamnya ada tanda Tuhan yang terang benderang. Dan saya sudah buktikan. Siapa saja yang mau meniti ke dalam dirinya. Malam ini juga saya akan tunjukkan. Di dalam baitmu itu tidak gelap gulita, terang benderang. Lanjut. Maqamu Ibrahim. Dan di situ ada makom Ibrahim. Silakan kalian pergi ke Mekah. Makom Ibrahim adanya di mana? Di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah. Ayat ini menceritakan makom Ibrahim di dalam Ka'bah. Ayo, mau protes sama siapa? Kalian maksud cari makom Ibrahim yang di sana? Saya terjemahkan. Makom itu bukan makam. Makom itu level. Oke. Makanya di dalam Baitullah itu ada level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Abul Anbiya. Orang yang tekun dalam proses mencari Tuhan. Makanya nanti ada kajian khusus. Kita buka Quran surat Al-An'am. Yang tidak sabar boleh dengar CD kajian surat Al-An'am. Udah ada CD-nya tuh 20, 23 atau 25 saya nggak ngerti itu yang urus ada. Itu sudah saya terjemahkan itu. Sudah saya kupas ayat per ayat. Itu cerita perjalanan Nabi Ibrahim bagaimana mencari Tuhan. Dan yang luar biasa setelah sampai yang dikatakan beliau apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ ada titiknya. Ternyata menjadi muslim pun harus ada awalnya. Nabi Ibrahim menjadi muslim ada awalnya. Nabi Musa menjadi orang yang beriman ada awalnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang hadir mendengarkan saya malam ini. Kapan titik awal kita jadi muslim dan mukmin? Silakan jawab sendiri. Lalu ayat berikutnya. Jadi di dalamnya ada tanda-tanda yang terang benderang. Makom Ibrahim, ada level Ibrahim. Awas ya. Awas, level. Ya. Kemudian berikutnya apa? Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa saja yang bisa masuk ke dalam bait itu, ke dalam rumah Tuhan itu, aman. Aman. Kalau kita semua umat Islam pengen masuk ke Ka'bah, aman apaan? Sudah sempit, gelap. Tapi kalau kita masuk ke bait yang tidak tanpa batas dalam diri kita, itu luar biasa. Nah, inilah titik akhirnya dari pertanyaan Ibu Intan tadi. Apa itu? Walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait itu. Jadi, berkunjung ke bait Allah itu setiap manusia wajib. Kalau ingin selamat. Setiap manusia, apapun keyakinannya, apapun sukunya. Sekarang pergi ke sana, boro-boro beda agama. Yang satu agama saja udah susah, apalagi nggak punya. Kuotanya semakin terbatas. Apalagi sekarang tidak jadi tahun ini berangkat ke sana. Apa tidak jadi berangkat ke sana kita terhalang untuk berangkat ke sini? Ke sini tidak dibatasi oleh corona. Jadi sebetulnya bagi saya corona itu mengingatkan kepada kita. Udahlah, nggak usah ngotot ke sana, pergi ke sana juga pulang dari sana belum tentu berubah. Syukur-syukur kalau pembimbingnya ngerti, ya toh? Iya, pergi ke sini dijamin berubah. Makanya di dalam Quran ada sering kita baca ya ayatnya ya, saya bacakan. Semoga kenal semuanya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan kau sembah rumahnya. Oh, udah nyampe di sana, langsung aja ngerubuti Ka'bah, menangis,
Padahal perintahnya falya'budu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Luar biasa ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Udah mulai cerdas. Silakan. Luar biasa. Oke ya Bu Intan ya, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Karena perlu 100 SKS kata Pak Saiful Karim juga. Oke, saya akan ke chat dulu. Ini juga menarik nih, Pak. Pertanyaannya menarik banget. Ini ada tiga penanya, tapi saya akan rangkum karena ini mirip-mirip semuanya. Apakah membuka mata kolbu itu sama dengan sholat? Dan sholat itu apakah yang hanya 5 waktu? Dan apa sih sebenarnya esensi sholat? Nah, ini menarik nih Pak pertanyaannya, silahkan. Ini berkaitan dengan keterbukaan mata kolbu, berkaitan dengan kesadaran, dengan sholat, dan yang 5 waktunya. Apakah yang cuma 5 waktu itu yang disebut dengan sholat gitu? Mangga. Baik. Sholat itu bahasa Quran. Kalau kita mau artikan dulu secara etimologi dari sisi bahasa, sholat itu artinya adalah penyatuan. Ya. Tentu saja proses penyatuan itu ya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sholat secara hakikat itu bukan 5 waktu. Setiap saat, setiap tarikan napas kita itu kita bisa sholat. Makanya kalau kita mau belajar sholat, lihat Quran surat, ya Quran surat Toha, buka dulu surat Toha. Surat Toha ayat 14. Surat yang ke-20, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yes. Jadi kalau menurut ayat ini, sholat itu artinya adalah ya mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu dijelaskan lagi dalam Quran. Silakan buka Quran surat Al Imran ayat 191. Oh iya, oke. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Lihat dulu ayat 190-nya. Oke. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, sebetulnya ya sok tahunya itu. Ulul albab. Ulil albab diterjemahkan jadi orang yang berakal. Ya, ya. Makanya ketika orang itu sudah belajar, sudah sekolah, langsung aja mengklaim dirinya ulul albab. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Quran, tolong jangan dipersepsi oleh pikiran kita. Tanya Quran, kan tafsir Quran bil Quran. Kalau ingin paham Quran, tanya Quran. Jadi kalau ulul albab diterjemahkan orang-orang yang berakal, lalu kita-kita ini ya mengklaim diri kita orang-orang yang berakal. Karena apa? Lah semua manusia berakal. Jadi semua manusia ulul albab. Nah sekarang saya ingin kasih tahu ya sama Bapak Ibu malam ini, ulul albab itu bahasa Rob, bahasa Tuhan. Definisi ulul albab itu di ayat yang 190. Jadi ulul albab itu artinya adalah allazina, yaitu kan gitu. Iya, iya. Yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi mengingat Allah itu dari ayat ini tidak dibatasi oleh waktu. Yang dibatasi oleh waktu itu adalah latihannya. Itu latihannya secara ritualnya. Ritus yang ritual. Tetapi kalau kita hanya membatasi ya mengingat Allah itu di waktu-waktu itu saja, kan itu yang berbahaya. Lagi sholat duhur 5 menit, katanya ingat Allah. Habis gitu tetap nyolong, tetap ngomongin orang, tetap jahat sama orang. Padahal pentingnya itu kan ketika sedang tidak sholat. Semua orang yang sedang sholat itu, aduh nggak ada yang curi sendal jepit kok. Dan sholat. Aslinya kita nggak kelihatan kok di situ. Aslinya orang itu ketika sedang tidak sholat, justru yang dibutuhkan oleh kita itu bagaimana dia dikawal oleh dirinya sendiri, sehingga dia itu ya terselamatkan oleh agamanya. Makanya aneh, banyak orang yang
ya, banyak orang yang kemudian membela agama. Harusnya agama bela dia. Jadi kita itu tidak disuruh bela agama. Agama harus bela kita biar kita selamat. Izinkan agama untuk bela kita. Kita yang serakah jadi tidak, itu agama izinkan membela kita. Bukan kita bela agama. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Jadi sebetulnya yang disebut dengan ingat kepada Allah itu bisa berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya di setiap segala kondisi. Nah, siapa yang disebut ulul albab? Orang yang sudah sukses mengingat Allah di segala kondisi. Nah, kapan dia bisa mengingat Allah? Kan bisa mengingat Allah kalau dia sudah melihat. Kapan dia melihat? Kalau sudah terbuka mata kalbunya. Apakah sholat itu termasuk membuka mata kalbu? Ya belum. Sholat itu mengingat. Kalau mata kalbu, melihat. Mengingat dengan melihat beda. Kan mengingat dulu apa melihat dulu? Kan melihat dulu baru mengingat. Kan begitu. Nabi Muhammad itu kan tidak sholat dulu. Tapi Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj itu melihat. Kalau sholat itu mengingat. Jadi apa yang dilihat diingat dalam sholat. Nah, diformilkan 5 waktu. Itu hanya untuk mengingatkan saja. Itu nanti ada penjelasan lagi. Itu dikaitkan dengan energi semesta dan lain-lain. Tetapi sholat itu bisa jadi ya sebagai sebuah upaya awal saja. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ingin saya ajarkan bagaimana mi'rajnya orang yang beriman dengan sholatnya? Ya, seluruh gerakan-gerakan sholat itu adalah simbol untuk meniti ke dalam diri. Dan itu tidak bisa saya ceritakan di sini. Ini sudah ilmu khusus. Harus ketemu secara khusus. Oke, dikaitkan sedikit Pak, ini juga berkaitan sama pertanyaan bahwa berarti kalau ada orang yang mengatakan syahadat tapi belum bertemu, berarti sejatinya dia belum bersyahadat gitu ya Pak ya kira-kira? Iya, betul. Ya sudah bersyahadat tapi kan bohong. Ya syahadatnya, kalau syahadatnya syahadat-syahadatan, kira-kira sholatnya? Sholat-sholatan dong. Surganya? Iya benar. Surga-surgaan. Nerakanya? Neraka-nerakaan juga ya. Nerakanya beneran. Oh, nerakanya beneran. Bener. Iya benar Pak, oke. Mudah-mudahan ini menjawabnya karena pertanyaannya banyak yang similar, jadi mungkin dirangkum dan dari pernyataan-pernyataan Bapak nih pelan-pelan ada yang kejawab. Oke, kita langsung ke penanya lagi langsung. Silakan Bunda Isya, mangga. Assalamualaikum Pak Saiful, makasih Abu. Ya, gimana Bun? Silakan, mangga. Pak Saiful, tadi bicara tentang ritual sholat gitu ya. Nah, untuk mengajarkan anak-anak yang masih dini, kita kan nggak mungkin langsung mengajarkan yang seperti kita pahami sekarang malam ini gitu. Nah, itu gimana caranya untuk mengajarkan anak-anak yang sholat ritualnya gitu? Itu apa masih perlu apa gimana? Oke. Bagus sekali Bunda Isya. Ya. Pertanyaan yang sangat cerdas. Saya akan jawab dengan sejarah aja. Apakah ada Nabi dan Rasul yang sholatnya dari kecil kayak anak kita? Menurut saya sih nggak ada. Dan hampir semua orang-orang di semesta ini, sebelum mereka menyembah Tuhan, mereka itu mencari Tuhan. Bahayanya ya, mohon maaf bahayanya. Ini saya bicara agak ekstrim ya. Ketika anak-anak kita sudah terjebak pada rutinitas sholat, bahayanya dia merasa sudah yang paling benar aja. Dan bahayanya lagi dia mulai menyalahkan orang yang tidak sholat. Bahayanya lagi dia tidak sadar dengan sholatnya. Jadi sebenarnya sholat yang di level itu bahkan bisa menjadi penjara secara syar'i yang akan mengkungkung dia menjadi orang yang merasa paling benar. Dan tidak sedikit ya anak-anak muda yang sudah masuk di level itu. Oleh karena itu bagi saya pembiasaan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan sesungguhnya saya pernah ditanya oleh beberapa jamaah ya. Bapak katanya anak saya mahasiswa tapi nggak sholat. Jawaban saya sederhana, ibu juga dulu waktu mahasiswa nggak sholat. Kok Pak Saiful tahu?
Ini pertanyaan saya bergurau ya. Kok Pak Saiful tahu? Tahu dari wajahnya dulu tahu. Karena ibu tuh sholat karena merasa tua aja sekarang, saya bilang. Sama aja dengan dulu, sama-sama tidak merasakan enaknya sholat. Nah sekarang anak kita tidak merasakan enaknya sholat, kemudian disuruh sholat, dan dipaksa sholat, dan kita tidak mengajarkan rasanya sholat, kemudian ditakut-takuti dengan neraka dan lain-lain. Bukannya itu menanamkan kebencian pada anak kita? Bukannya itu pendidikan yang keliru? Mohon maaf ya, kejahatan orang tua pada anak adalah ngasih label agama sejak anak dari kecil. Makanya saya sangat kagum ya dengan orang-orang yang mohon maaf, negara-negara yang tidak terlalu banyak bicara soal Tuhan dan agama, tetapi mereka negara-negara yang beradab, saling menghargai, saling menghormati. Dan mereka itu membebaskan untuk memilih agama pada saat mereka sudah dewasa. Bayangkan ya, anak kita yang nggak tahu apa-apa, kemudian dipaksa ini, dipaksa itu, ya, karena orang tua ingin agar anak itu menjadi anak yang soleh. Sementara kita pun nggak ngerti anak soleh itu kayak apa. Apakah ketika dia menjadi fanatik dalam agamanya, kemudian tidak toleransi pada orang lain, karena merasa yang paling benar sejak dari kecil, apa itu yang disebut dengan solehan? Jadi menurut saya udah aja, biarin aja. Wah, anak kita juga sampai sekarang nggak ngerasain kok enaknya sholat. Cuman ditanya kenapa sholat, karena kewajiban. Wajib itu kesadaran yang paling rendah. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Reward and punishment. Iya. Reward and punishment, motivation. Itu motivasi yang paling rendah. Need-nya tidak ada. Love-nya tidak ada. Dan orang yang melakukan sesuatu karena cuman takut ini, pengen itu, karena bermuatan, tidak akan pernah jadi apa-apa. Wah, jangan heran ya, kemudian banyak sekali orang yang justru menjadi orang yang merasa dirinya itu harus dihargai dengan ritualnya. Mohon maaf ya. Nabi mengatakan, kalau ada ranting saja di jalan, tidak kita singkirkan, kita tidak disebut orang yang beriman. Nah, kita sholat di jalan. Bikin panggung di jalan. Menghalangi itu, karena menganggap ini lebih penting loh, saya sedang menjalankan agama saya. Gitu. Apa seperti itu menjalankan agama? Apa harus mengganggu orang lain? Ya, sampai jalan ditutup karena ada muludan, jalan tutup karena ada Isra Mi'raj. Apa seperti itu agama? Terus terang, kalau saya ya diundang ceramah, saya tanya dulu bikin panggungnya di mana? Di jalan, saya nggak datang. Kalau bikin panggungnya di lapangan dan tidak mengganggu orang, saya datang. Saya pilih-pilih loh kalau ceramah. Kalau diundang saya tanya, bikin panggung di mana? Di jalan Pak. Nutup jalan? Iya. Orang lain nggak bisa jalan. Iya, ini penting Pak Isra Mi'raj. Apa pentingnya? Kamu itu sudah bikin dosa duluan sebelum dapat Isra Mi'raj. Ini apa-apaan saya bilang. Jadi saya tidak mau menghadiri yang kayak gitu. Oke. Hatur nuhun Pak Saiful Karim, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bunda Isya gitu ya. Ya, itu jadi memang konflik orang tua sama anak tuh di syariat ini emang tinggi gitu ya. Nah, ya tapi ya sudah kita alami dengan kesadaran gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Hatur nuhun. Oke, saya ke chat dulu, habis gitu nanti ke penanya lagi. Ini ada pertanyaan private. Pak, apakah keinginan untuk menuju ke Allah tidak ada dalam setiap orang? Apakah hanya orang-orang pilihan Allah yang kembali? Usaha apa yang harus kita lakukan agar sungguh-sungguh bisa beriman dan ingin kembali pulang? Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Silahkan Pak, punten. Yes. Jadi mohon maaf ya, kita ini datang ke semesta ini kan sudah membawa kesadaran sendiri-sendiri. Semua kita ini datang ke semesta ini sudah membawa karma masing-masing. Karma baik, karma buruk. Untuk mendapatkan tubuh seperti kita ini, tubuh manusia, itu harus menabung karma baik di kehidupan kita yang lalu itu sudah berlangsung begitu lama sebetulnya. Sudah dapat tubuh yang baik, punya kesadaran, bisa punya keluarga spiritual, bisa bertemu dengan guru spiritual yang benar, bisa ketemu yang guru yang mursyid. Wah, itu tabungan karmanya harus lebih baik lagi. Harus lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya kenapa tidak setiap orang punya keinginan untuk meniti ini? Ya, karena setiap orang itu datang ke dunia itu kan bergantung pada kesadarannya. Jadi kalau di Quran ada kata-kata yahdillahu linurihi mayyasha. Coba buka Quran surat An-Nur ayat 35. Oke. Surat 24 ayat 35. Oke. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, ayat ini tidak akan saya jelaskan, karena ayat ini dijelaskan juga nggak akan ngerti. Tapi begitu dialami, nanti akan ngerti dengan sendiri. Maaf ya, banyak sekali ya peserta pelatihan di saya yang sudah belajar bertahun-tahun tentang ayat ini, bahkan di negeri yang katanya bisa menjelaskan, itu ada yang sudah belasan tahun. Itu di tempat saya begitu dibimbing ke dalam dirinya, mengalami ayat ini hanya dalam waktu singkat bisa memahami ayat ini. Karena mengalami dulu. Nah, yang ingin saya tegaskan di ayat ini adalah pernyataan yang tadi. Yahdillahu linurihi mayyasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Jadi ayat ini kan seakan-akan Allah itu menghendaki si A, tidak menghendaki si B, begitu. Bukan. Kan diri kita yang sesungguhnya itu adalah percikan dari cahayanya. Kalau diri kita ini percikan dari cahayanya, kalau yang maha cahaya itu punya kehendak, berarti kita pun sudah diberi kehendak itu sendiri, namanya kudrat dan iradat. Jadi kalau kita menggunakan kehendak kita, maka kehendak kita bersonansi dengan kehendak Allah, itu akan menyatu dua kehendak. Jadi Allah itu hanya menginginkan mereka yang punya keinginan. Jadi begitu di dalam diri kita ada keinginan yang kuat, maka semesta akan mendorong. Tangan-tangan semesta akan berjalan untuk mendorong supaya dia bisa merealisasikan apa yang diinginkan itu. Jadi itulah cara Allah bekerja. Tetapi Allah hanya mengingini mereka yang menginginkan. Yang tidak menginginkan tidak akan diingini. Itulah kata-kata di Quran surat An-Nur yang tadi itu. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang punya kehendak. Jadi kalau yang tidak punya kehendak, ya otomatis tidak akan dikehendaki. Itu saja. Silakan buka Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang ke-5. Ya. Surat 29 ayat 5. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu saja. Ya, jawabannya itu ya. Untuk sahabat yang bertanya tadi, itu udah jelas di situ. Barang siapa yang berharap, ya syaratnya cuma satu, berharap. Ya kalau tidak berharap, apalagi berharapnya pun cuma karena dibawa-bawa orang, kekuatan eksternal bukan dari diri sendiri, ya tidak akan pernah ketemu. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya. Langsung ke penanya lagi, ke ini nggak entah ibu atau bapak, mohon maaf karena namanya Yise Sehat, ibu atau bapak, silakan yang akaunnya Yise Sehat. Ya, maaf. Oh ya, ibu maaf, ibu tadi nggak kelihatan soalnya. Rename-nya saya juga nggak ngerti. Ya, silakan ibu. Ya, terima kasih Pak Saiful. Saya masih sangat rendah sekali tingkatannya ini. Tapi saya tertarik ini dari sejak mengikuti pengajian atau telah dengan dengan Kang Abu. Tapi ada satu yang mengena sekali di saya waktu dikatakan bahwa ibaratnya dikatakan bahwa saya merasa bahwa saya sama sekali masih belum berkenalan dengan Allah. Ini suatu yang bagi saya gimana ya, mengerikan juga gitu loh. Kira-kira jadi bagaimana saya berusaha sholat walaupun terus terang sering juga sholat itu dengan banyak pikiran yang lain ya. Tapi di situ saya berusaha mencari gitu. Nah kira-kira ada satu trik atau satu tips gitu ya untuk bisa lebih mengakselerate itu begitu, sehingga bisa bertemu untuk mengawali keimanan itu yang sesungguhnya. Kira-kira bagaimana gitu?
Oke. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Dan ini pertanyaan luar biasa banget. Terima kasih. Ya, Silakan Pak Saiful Karim. baik. Ini sudah berharap nih. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 29 tadi, ayat 5 tadi, barang siapa yang berharap pasti akan bertemu. Jadi karena ibu tadi sudah berharap bertahun-tahun, dengan sholat itu sendiri kan sebenarnya sudah upaya untuk mengenal. Tetapi itu baru sebatas upaya pribadi, kan gitu. Nah, bagaimana untuk mengenal itu? Ya jelas harus dibimbing oleh orang yang tahu. Karena kalau tidak dibimbing ya tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu, tolong dibuka dulu Quran surat Al-Hijr ya. Surat ke-15 ayat 29. Ya. 15 Ya. ayat 29. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ini kan ayat ini cerita tentang bagaimana proses penciptaan tubuh kita. Itu terjadi di rahim ibu. Nah, setelah proses penciptaan tubuh ini sempurna, kemudian Allah mengatakan di ayat ini, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya siapa diri sejati kita ini? Diri sejati kita itu adalah ruhku, bagian dari percikan cahayanya Allah. Jadi oleh karena itu, kalau kita mengenal sang percikan ini saja, sudah bisa mengenal keseluruhannya. Sama seperti kita kalau ke rumah sakit, ya, badan kita demam, kan tidak dikeluarkan semua darah di tubuh kita. Yang dikeluarkan cuma percikan darahnya saja, satu tetes. Satu tetes dibawa ke lab, kemudian dicek trombositnya berapa, leukositnya berapa, dan sebagainya. Kita akan tahu karakteristik dari darah satu tetes. Itu cerita keseluruhan darah dalam tubuh kita. Makanya ada hadis yang mengatakan siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Oleh karena itu, dari mana mulainya? Ibu harus memulai mengenali diri ibu yang sejati. Mengenali diri ibu yang sejati. Makanya kalau kita sudah mengenali diri kita yang sejati, meniti ke dalam diri, maka kita akan mengenali siapa Tuhan ya semesta raya itu. Itu saja. Nah, dari mana mulainya? Ya tentu saja harus dibimbing oleh orang yang tahu. Saya tidak bisa mengajarkan trik itu di tempat seperti ini. Jadi ibu silakan aja datang langsung ke Bandung. Semoga suatu saat ada rezekinya, ada waktunya, ada hidayah, ketiban wahyu. Semoga saja bisa mendapatkan yang ibu cari. Ini sudah pertanyaan yang sangat cerdas. Itu langsung menusuk kepada bagaimana caranya. Ya kalau udah bagaimana cara ya saya tidak bicara di sini. Kan tadi judulnya juga ini pengantar. Makanya sebenarnya judulnya bukan meniti ke dalam diri karena itu terlalu keren. Pengantar meniti ke dalam diri. Ini baru mengantarkan saja. Baru Dan prolog ya Pak ya? Ya, semoga bisa diantarkan malam ini. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Ibu Neni. Insya Allah ada kesempatannya. Nah ini Pak ada 2 pertanyaan, nanti kita akan kembali lagi ke penanya langsung karena ini banyak banget pertanyaannya. Oke, saya coba rangkum bukan rangkum, maksudnya saya yang satu nada saya langsung coba tanyain dalam sekali tanya gitu ya supaya bisa dijawabnya package gitu. Oke, ini ada pertanyaannya nadanya sama begini Pak. Memahami kitab ternyata tidak mudah. Apa ini sebabnya tidak ada kitab yang disusun semasa Nabi menerima wahyu? Berarti kalau gitu, memahami kitab ini perlu kecerdasan di atas rata-rata. Nah, gimana nih kalau kecerdasannya nggak di atas rata-rata? Dan mungkin ini akan saya kaitkan dengan ritual tadi. Kapan sih mulai adanya ritual sholat 5 waktu? Apakah di zaman Nabi Muhammad atau setelahnya? Dan sholat ritual 5 waktu itu kapan dicanangkan? Nah, ini mungkin relate nih tiga-tiganya. Silakan, Pak. Baik, bagus sekali ya. Saya akan bawa ke belakang dulu, mundur ke belakang. Nabi Muhammad itu belajar tentang spiritual, apakah dari tulisan? Tidak kan? Beliau itu belajar spiritual dari pengalaman spiritual. Saya yakin pasti awalnya ada marga lantaran yang mengantarkan beliau untuk meniti ke dalam diri. Saya yakin. Dalam perjalanan berikutnya, kemudian beliau meniti ke dalam diri. Bertemu dengan sang sumber kecerdasan semesta, otomatis menjadi cerdas. Nah, bagaimana mekanisme turunnya wahyu? Mekanisme turunnya wahyu itu sesungguhnya adalah resonansi antara jiwa dengan sang mahajiwa, sehingga dari proses resonansi itu timbullah pemahaman. Yang ditangkap oleh Nabi Muhammad itu, saya yakin,
ya adalah pemahaman. Bahwa kemudian pemahaman itu ya dikomunikasikan itu pasti pakai menggunakan bahasa komunikasi, pasti pakai bahasa tulisan, bahasa tertulis. Inilah jadinya seperti ini. Ini bahasa tertulis ya, bahasa. Nah, lalu kalau begitu kita sekarang memahami apa sih ini? Kalau saya tanya, ini adalah tulisan tentang pengalaman spiritualnya Nabi Muhammad. Oke. Sekali lagi, ini adalah tulisan informasi tentang pengalaman spiritualnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita membaca tulisan ini, tapi kita tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Akibatnya kita akan menerka-nerka dengan pikiran kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna, inna dzanna kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia ya meyakini kebenaran itu hanya dengan terkaan dia saja, bukan dengan pengalaman. Padahal harusnya dengan pengalaman. Jadi kata-kata yang tadi itu ya, memahami kitab itu ternyata tidak mudah, perlu kecerdasan di atas rata-rata. Tidak. Saya punya banyak sekali ya yang sudah ikut pelatihan dengan saya, bahkan yang tidak pernah mengerti bahasa Arab sama sekali, pintar memahami Quran. Kenapa? Karena saya mulai mengajarkan bukan tulisannya. Saya mengajarkan untuk membaca kitab yang tidak tertulis. Dan kitab yang tidak tertulis itu tidak pernah disentuh tubuh kita sendiri. Nah, kita ini selama ini selalu tertuju yang namanya kitab itu selalu yang tertulis. Padahal ada kitab yang tidak tertulis, yaitu kitab suci yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu tubuh kita sendiri. Kalau kita menggali rahasia tubuh kita ini ke dalam, kita akan menemukan rahasia kecerdasan itu. Oleh karena itu, kalau Quran ini bahasa Arab, bahasa Tuhan, maka satu-satunya cara mengerti bahasa Tuhan, ya harus mengakses Tuhan dong. Kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, tinggal aja di tempat di mana orang menggunakan bahasa itu. Kalau belajar bahasa Inggris di tempat yang tidak ada orang menggunakan bahasa, kita pun menjadi kesulitan belajar bahasa. Karena idiomatiknya nggak kena, tidak nyampe. Rasanya tidak nyampe. Nah, jadi sesungguhnya ya, intelektual kita itu tidak akan pernah menyentuh dimensi rasa, tapi spiritual kita bisa menyentuh dimensi rasa. Yang dibutuhkan untuk memahami Quran itu bukan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual. Makanya mengalami dulu, baru kita akan memahami. Jadi tidak perlu kecerdasan yang tinggi, tidak perlu sekolah pergi ke luar negeri, nggak perlu. Yang penting justru pencerahan itu bagi saya adalah mengalami kebodohan total. Pencerahan itu kalau kita bisa mengalami kebodohan total. Ketika kita mengalami kebodohan total, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa, pencerahan akan terjadi di situ. Ujug-ujug mengerti. Dan saya bisa buktikan ratusan, bahkan ribuan ya, yang sudah belajar. Dan ternyata, dan luar biasanya, ya, ayat yang sama tidak akan diperdebatkan oleh ribuan orang. Kalau ribuan orang itu mengalami pengalaman yang sama. Perdebatan hanya terjadi karena kita menggunakan intelektual. Dibedah dari sisi bahasa, dibedah dari berbagai tafsir. Semua itu adalah persepsi. Dan kita harus melampaui semua tulisan ini sampai ke dalam dimensi rasa. Kalau sudah sampai di dimensi rasa, tulisan itu pun tidak penting lagi. Oke. Itu saya kira jawabannya. Terima kasih. Luar biasa Pak jawabannya. Nah, ini sedikit lagi berkaitan, menarik sekali Pak. Di Quran sering dikatakan inna dinna indallahil Islam, bahwa Islam tuh yang terbaik gitu. Nah, dikomain lagi ada, jadi ini pertanyaannya relate gitu. Bagaimana menghindari anak-anak untuk tetap di dalam konsep keagamaan supaya nggak jadi ateis, gitulah bahasa sederhananya. Nah, silakan boleh diberikan komentar Pak. Baik. Inna dina indallahil Islam, terjemahannya, dengarkan saya. Inna sesungguhnya din, agama, indallah, bagi Allah, Islam. Islam itu al-Islam. Di situ al-Islam itu artinya adalah kata benda. Jadi Islam itu sebetulnya bukan sekedar nama agama. Islam itu adalah tingkatan spiritual yang harus dicapai oleh siapa saja, lewat jalan mana saja, bisa dicapai. Jadi oleh karena itu bagi saya terjemahannya adalah sesungguhnya agama bagi Allah adalah selamat. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai.
Tidak ada kata-kata di situ yang menyatakan bahwa ini paling itu, tidak ada. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Jadi inti sarinya agama adalah damai. Nah sekarang kita bagaimana menunjukkan kepada orang kalau kita itu menganut agama yang damai. Ya tunjukkan bahwa kita sudah bisa damai. Dimulai dari mana? Damai dengan diri kita sendiri. Ciri orang yang sudah damai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah menghakimi orang, tidak pernah usil pada orang, tidak pernah merendahkan orang. Karena orang sudah damai dengan dirinya sendiri, apapun ya pancaran energinya pasti positif. Ya. Jadi orang yang pancaran energinya keluar negatif, suka menyalahkan orang, menghukumi orang, tidak bisa memahami orang, menyalahkan, tidak pernah bisa memahami, itulah orang-orang yang sesungguhnya di dalam dirinya masih kacau, itu belum damai. Nah, oleh karena itu dia belum sampai pada intisarinya agama. Jadi inna dinal indallahi Islam artinya apa? Intisarinya agama adalah damai. Bagi saya, mohon maaf, kedamaian bisa dicapai lewat jalan mana saja. Silahkan. Itu sangat universal. Nah, sekarang bagaimana mendidik anak-anak supaya tidak ateis? Tidak akan pernah ada bisa orang ateis itu, tidak akan pernah bisa. Itu hanya klaim aja, kemarahan saja. Sebetulnya yang saya tahu, orang-orang yang bilang dirinya ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada lembaga agama. Orang yang tidak puas dengan orang-orang yang berbicara agama, tetapi kelakuannya jauh dari agama. Itu saja sebetulnya. Itu adalah klaim saja. Tidak akan pernah bisa orang itu ateis. Gimana caranya? Aduh, luar biasa. Kalau ditanya tubuh kamu aja diciptakan oleh siapa? Di tubuh ini rahasianya luar biasa. Coba sekarang perhatikan saja. Saya pernah ketemu dengan orang yang mengklaim dirinya ateis. Saya cuma bilang, ya, coba kamu gerakkan tangan. Bisa saya menggerakkan tangan? Oke. Coba gerakan kaki. Bisa menggerakkan kaki. Dan dia mengklaim seakan-akan gerakan tangan dan gerakan kaki hasil dia. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba kamu gerakan jantung kamu. Sekarang kamu gerakan coba paru-paru kamu. Bayangkan kalau jantung kamu harus digerakkan oleh kamu. Bayangkan kalau paru-paru kamu harus digerakkan oleh kamu. Paru-paru itu ya bisa bergerak otomatis karena ada daya hidup di dalam dirinya. Terserah mau menyebut Tuhan, mau menyebut apa, tapi daya hidup itu ada. Soal nama bagi saya nggak penting. Orang tua kita dulu nggak ngajarin nama. Nah kita itu kan belajar keliru. Belajar nama dulu lalu tidak tahu yang diberi nama. Akibatnya kita menjadi sok-sokan kalau udah punya nama. Akibatnya rebutan nama. Kata Tuhan, aku bebaskan kalian menyebut namaku apa saja. Malah kalian berantem dengan nama yang kalian berikan padaku yang berbeda itu. Itulah kita, kebodohan. Kebodohan itu luar biasa. Jadi mendidinginya seperti apa? Ajarkan anak itu Tuhan yang nyata. Jangan yang goib saja. Makanya Allah mengatakan di Quran, huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia yang nyata, dia yang tidak nyata. Ajarkan anak kita itu Tuhan yang nyata. Karena apa? Tuhan yang nyata itu kan bukannya kita sendiri. Kita ini adalah refleksi dari dirinya sendiri. Kita ada karena kecintaannya kepada kita. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu kekhawatiran keateisan itu dianggap bahwa ya itu tadi ya adanya ketidakpuasan atas lembaga keagamaan gitu ya. Jadi ya betul Pak, nggak mungkin orang dalam tanda petik ateis karena ketika dia memahami bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Hidup ya apapun penamaannya ya kembali kepada kesadaran. Hatur nuhun Pak Saiful Karim, luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Tahan nafas terus ya kita ya. Luar biasa. Hatur nuhun. Ayah guru hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan yang nanti setelah ini kita akan mendengarkan final statement. Singkat aja Pak, karena ini mungkin dikaitkan dari semua, ini intinya pertanyaannya cuma sederhana sebetulnya karena banyak yang tanyanya dengan kata-kata yang berbeda, tapi intinya cuma satu. Sebetulnya Pak, mengenal diri itu bagaimana dan apa? Dan sebelum nanti misalnya mau langsung bertemu dengan Bapak, apa yang harus dilakukan dulu untuk mengenal diri? Nah, silakan Pak. Baik. Saya sampaikan di awal tadi bahwa manusia itu bukan makhluk fisik. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Sebetulnya aslinya kita itu adalah ya makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Sadari dulu bahwa sesungguhnya aslinya kita itu bukan makhluk fisik. Aslinya kita itu adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita.
Jadi mengenal diri sendiri itu sesungguhnya adalah mengenal diri sejati kita. Ya, diri sejati kita itu adalah yang di dalam daya hidup itu sendiri. Kenapa harus mengenal diri sejati kita? Supaya kita mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah sebenarnya asal muasal kita. Karena nanti pada saat kita sudah selesai menyelesaikan tugas keduniawian kita di sini, maka kita kan akan selesai tugas itu dan kemudian kita pulang. Bagaimana kita bisa pulang nggak tahu jalan? Jadi mengenal diri sendiri itu sebetulnya untuk tahu jalan pulang. Makanya dalam tradisi orang Jawa disebutnya ilmu sangkan paraning dumadi. Ya, ilmu sangkan paraning disebutnya itu. Ilmu tentang pertanyaan siapa diriku, apa tugasku di sini, dan setelah ini aku mau kemana. Kan itu. Itu sebetulnya pertanyaan sederhana. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan inti. Karena kalau kita bisa menjawab pertanyaan inti ini, kita bisa menjawab seluruh pertanyaan hidup kita. Tapi kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan inti ini, kita tidak akan pernah bisa menjawab seluruh pertanyaan hidup kita. Akibatnya kita akan dimasuki, ya, akan memasuki yang disebut dengan fase-fase kebingungan. Nah itulah yang sebetulnya manusia itu kadang-kadang sibuk tapi nggak sukses. Dia mengumpulkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Setelah dikumpulkan semuanya dia tinggalkan. Kan itu aneh ya. Dia pikir bahagia itu mendapat. Ternyata setelah dia sadar bahagia itu ternyata memberi. Kan gitu, ya. Karena mendapat itu cuma senang, kalau memberi itu bahagia. Nanti level kesadaran yang akan menentukan ke situ. Jadi oleh karena itu maka ilmu dasar di dalam agama adalah ilmu mengenal diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ya awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Nah bagaimana untuk menuju ke sana? Ini 6 pertemuan kita ini sudah pengantar untuk menuju ke sana. Silahkan ada buku-buku yang bisa dibaca, ada apa itu CD-CD audio pengantar untuk menuju ke sana, silahkan. Ya, sampai mencapai harapan yang besar untuk bisa mengenal jati diri tadi. Kalau harapan kita sudah besar, semesta juga akan menghendaki. Maka ayatnya tadi, siapa yang berharap jumpa dengan Tuhan, maka dia akan saatnya pasti akan tiba. Nah, berharap jumpa dengan Tuhan tentu saja berharap jumpa dengan jati diri kita sendiri dulu, ya. Karena itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Itulah diri sejati kita yang sesungguhnya. Saya kira itu ya. Jadi dipanjang-panjang juga jawaban saya tetap saja ini adalah pengantar untuk meniti ke dalam diri, belum meniti ke dalam diri. Hatur nuhun Pak Saiful Karim, hatur nuhun. Izin mungkin ini banyak yang bertanya kontak, nanti boleh berbagi kontak Bapak kali ya Pak ya? Boleh dengan senang hati. Terima kasih. Sabar aja menunggu. Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Saiful Karim, seperti malam-malam sebelumnya, seperti kehadiran Bapak setiap malam ke Dialog Positif selalu mind blowing, selalu membuat kita tercerahkan, selalu membuat kita susah bernafas gitu ya. Karena nggak mau ketinggalan kata demi katanya gitu. Alhamdulillah. Penutup, kalimat penutup untuk malam hari ini, final statement-nya mangga, Pak? Baik. Pencerahan itu adalah menemukan bahwa tidak ada yang bisa ditemukan. Pencerahan itu mengetahui bahwa ternyata kita tidak bisa pergi kemana-mana. Pencerahan itu memahami bahwa semua hal sudah sempurna. Sampai di tingkat itu, kita akan bisa menerima semua kenyataan hidup dengan penerimaan yang besar. Dan ketika kita sudah bisa menerima semua kenyataan hidup dengan penerimaan yang besar, yang ada di sini cuma rasa syukur dan cinta kasih yang dalam. Itulah yang kemudian akan membuat kita menjadi toleran, menjadi sangat lembut. Dan untuk memasuki itu, memang pencerahan itu unlearning. Pencerahan itu tidak bisa dipelajari. Seorang guru hanya menunjukkan jalan saja. Setelah itu para murid silahkan berjalan sendiri. Guru akan datang pada saat murid sudah siap. Oleh karena itu maka pencerahan yang sesungguhnya unpredictable, unknown, semua tidak bisa diprediksi. Karena itu semua adalah harus dialami sendiri. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengajarkan pencerahan, harus jadi begini, harus jadi begitu, harus ini, harus itu, menurut saya itu bukan pencerahan. Pencerahan itu sesungguhnya adalah pengalaman spiritual pribadi yang harus dialami oleh kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu dan Bapak, final statement-nya, top banget. Jadi saya nggak perlu menutup kata-kata lagi. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberi kesempatan untuk meniti ke dalam diri, karena diri yang sejati kita bukan jasad ini, tapi diri yang sejati kita adalah ruh. Kita sedang dikaryakan di semesta ini. Jadi kita kembali kepada diri sejati untuk mengenal ruh dan mengenal diri, sekaligus juga mengenal Allah. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.